3 tahun pencapaian kinerja kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023, 5 September 2018 sampai dengan 5 September 2021. Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023, Wayan Koster dan Cooke Sukawati, dilantik oleh Presiden RI Bapak Insinyur Joko Widodo pada Bude Pon Wukubale 5 September 2018 di Istana Negara Jakarta. 3 hari kemudian, bertepatan dengan Saniscara Umanis Wukubale 8 September 2018, pada sidang paripurna istimewa DPRD Bali, dilaksanakan serah terima jabatan dari penjabat Gubernur Bali, Bapak Hamdani, kepada Bapak Wayan Koster. Bersama dengan itu, disampaikan pidato pertama sebagai Gubernur Bali. Pada acara tersebut hadir anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Bali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Bupati, Wali Kota dan Ketua DPRD Kabupaten Kota, serta bendesa adat, kepala desa Lurah Sebali, seniman, budayawan, akademisi, dan tokoh masyarakat. Sesuai janji politik yang disampaikan saat kampanye, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Wayan Koster dan Cooke Sukawati, meneguhkan visi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah Bali yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023. Adapun visi pembangunan daerah Bali yang diusung yakni Nangun Satkerti Loke Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia, skala niskala, menuju kehidupan kerama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Bali era baru, yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru. Bali yang kawista, Bali kang tata titi tentram kertara harja, gemar ripah loh jinawi, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 dimensi utama, yaitu dimensi pertama, bisa menjaga keseimbangan alam, krama, dan kebudayaan Bali, genuine Bali. Dimensi kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi kerama Bali dalam berbagai aspek kehidupan. Dan dimensi ketiga, merupakan manajemen risiko atau risk management, yakni memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang. Bali era baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali mencakup 3 aspek utama: alam, krama, dan kebudayaan Bali yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti, yaitu Atma Kerti, Segara Kerti, Danu Kerti, Wana Kerti, Jana Kerti, dan Jagat Kerti. Guna mewujudkan sekaligus memastikan visi monumental tercapai, ditetapkan 5 bidang program prioritas pembangunan. Pertama, bidang pangan, sandang, dan papan. Kedua, bidang kesehatan dan pendidikan. Ketiga, bidang jaminan sosial dan ketenaga kerjaan. Keempat, bidang adat,
agama, tradisi, seni dan budaya. Kelima, bidang pariwisata. Untuk memperkuat dan mempercepat pencapaian program prioritas tersebut, maka dibangun secara terpadu infrastruktur darat, laut, dan udara yang terintegrasi dan terkoneksi sebagai landasan hukum untuk menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif guna mengimplementasikan visi, misi, arah kebijakan, dan program prioritas telah disusun, ditetapkan, dan diundangkan sebanyak 40 peraturan, terdiri atas 15 peraturan daerah dan 25 peraturan gubernur. Produk hukum dasar terdiri dari 4 peraturan daerah. Produk hukum untuk prioritas bidang pangan, sandang, dan papan terdiri dari 7 peraturan. Produk hukum untuk prioritas bidang kesehatan dan pendidikan terdiri dari 5 peraturan. Produk hukum untuk prioritas bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan terdiri dari 5 peraturan. Produk hukum untuk prioritas bidang adat, agama, tradisi, seni, dan budaya terdiri dari 7 peraturan. Produk hukum untuk prioritas bidang pariwisata terdiri dari 4 peraturan. Produk hukum pendukung bidang infrastruktur, energi, dan lingkungan hidup terdiri dari 8 peraturan. Sedang diproses 6 peraturan pendukung yang baru. Peraturan pendukung dalam pembentukan Perseroda dan Perumda akan berfungsi untuk memaksimalkan pengelolaan aset daerah di kawasan Pusat Kebudayaan Bali dan Portal Satu Pintu Pariwisata Bali sebagai sumber pendapatan asli daerah Provinsi Bali. Sedangkan Bupda akan mengelola sektor real di desa adat. Bersamaan dengan pencapaian bidang legislasi itu, 3 tahun kepemimpinan pasangan gubernur dan wakil gubernur Bali, Wayan Koster dan Co Oke Sukawati, telah berhasil mencapai hasil yang fenomenal dalam berbagai bidang pembangunan. Pencapaian bidang pangan, sandang, dan papan, meningkatnya ekspor hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan rakyat, ekspor manggis ke Tiongkok dan Uni Emirat Arab, kakao ke Jepang dan Eropa, buah naga ke Tiongkok, dan jeruk nipis ke Maladewa. Pengembangan dan fasilitasi izin edar, kemasan, branding industri, dan promosi arak Bali. Penguatan produk industri sandang bekerja sama dengan Dekranasda Provinsi Bali, antara lain pelestarian dan promosi tenun songket, tenun endek, dan produk cindramata. Fasilitasi pameran produk IKM UMKM Bali Bangkit dan pameran lukisan oleh Dekranasda Provinsi Bali secara online dan offline tahun 2020 dan 2021 dalam masa pandemi COVID-19. Keberpihakan pada pelaku UMKM melalui pembebasan biaya sewa stan pameran pada Pesta Kesenian Bali tahun 2019 dan 2021. Menyelenggarakan program Pasar Gotong Royong Kerama Bali untuk memfasilitasi para kelompok tani, nelayan, dan pengrajin dengan konsumen setiap Jumat di masing-masing kantor pemerintahan, BUMN, BUMD, dan swasta. Pencapaian bidang kesehatan, melaksanakan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kerama Bali Sejahtera JKN-KBS yang mencapai 91,29% Universal Health Coverage UHC. Sudah beroperasi unit layanan kanker terpadu di Rumah Sakit Bali Mandara. Pencapaian bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga. Telah dan sedang dibangun sebanyak 10 SMA, SMK baru di Denpasar, Karangasem, Badung, dan Gianyar untuk meningkatkan kapasitas pelayanan pendidikan sejalan dengan meningkatnya siswa baru. Meningkatkan tunjangan kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB Sebali dari yang awalnya
hanya Rp1.500.000, 4 kali lebih besar menjadi Rp6.250.000. Sedang dirancang model penyelenggaraan pembelajaran secara hybrid, menerapkan metode kombinasi tatap muka, luring, dan daring yang bertujuan agar pembelajaran menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Sedang diproses penggantian buku pelajaran agama Hindu agar sesuai dengan Dresta Bali melalui Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Pencapaian bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan telah terlaksana program baru berupa layanan Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia PMI Krama Bali yang menjadi pusat data dalam mempermudah pelayanan dan pelindungan mulai dari sebelum, sedang, dan setelah bekerja. Pencapaian bidang adat sangat lengkap dan mantap. Telah terlaksana program menyeluruh terkait penguatan kedudukan, fungsi, dan kewenangan desa adat. Meskipun pendapatan daerah mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19, Gubernur Bali tetap berkomitmen merealisasikan dana desa adat dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2021 masing-masing sebesar Rp300 juta per desa adat dengan total anggaran sebesar Rp447,9 miliar. Telah dirancang dan dioperasikan Sistem Informasi Keuangan Desa Adat (SIKUAD) sebagai panduan tata kelola keuangan modern desa adat. Telah selesai dibangun dan dioperasikan Kantor Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali, Kantor MDA Kabupaten Jemberana, Karangasem, Bangli, Tabanan, Buleleng, Gianyar, Badung, dan Denpasar. Kantor MDA Kabupaten Kelungkung sedang dibangun, akan selesai pada bulan September 2021. Pembangunan kantor MDA Provinsi dan Kabupaten Kota Sebali menggunakan lahan milik pemerintah Provinsi Bali. Kantor MDA dilengkapi dengan tenaga administrasi, perlengkapan kantor, dan dana operasional. Ini merupakan program terobosan baru dan pertama dalam sejarah dengan bangunan kantor yang megah dan arsitektur seragam sebagai bentuk keberpihakan nyata Gubernur Bali kepada desa adat. Total anggaran pembangunan sebesar Rp37,5 miliar bersumber dari bantuan Program Tanggung Jawab Sosial CSR, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta. Pencapaian bidang keagamaan. Sudah dimulai tahapan pelaksanaan program pelindungan kawasan suci Besaki secara terintegrasi yang meliputi bangunan parkir, penataan pembangunan gedung parkir di area Manikmas, penataan kios, pedagang, UMKM, dan fasilitas umum di area Bencinga, serta penataan Margi Agung sepanjang 700 meter. Gedung parkir menampung 66 bus, 1.200 kendaraan roda 4, dan 1.400 sepeda motor. Pembangunan memerlukan anggaran sebesar Rp900 miliar yang bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebesar Rp500 miliar dan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar Rp400 miliar. Peletakan batu pertama pada hari Rabu, Bude Umanis Dukut, tanggal 18 Agustus 2021. Pembangunan ini ditargetkan selesai tahun 2022. Sudah dimulai tahapan pelaksanaan program pelindungan pura, pratime, dan simbol-simbol keagamaan. Pencapaian bidang tradisi, seni, dan budaya. Pemantapan pelaksanaan kebijakan penggunaan bahasa, aksara, sastra Bali, serta busana adat Bali. Pemantapan penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali setiap tahun pada bulan Februari. Tahun ini diselenggarakan secara virtual.
Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali tahun ini diselenggarakan secara hybrid, luring, dan daring. Pemantapan penyelenggaraan Bulan Bung Karno setiap tahun pada bulan Juni di tingkat provinsi dan kabupaten kota sampai di desa kelurahan sebali. Tahun ini diselenggarakan secara hybrid, luring, dan daring. Pemantapan penyelenggaraan Festival Seni Bali Jani setiap tahun pada bulan Oktober tahun ini akan diselenggarakan secara hybrid, luring, dan daring. Pelaksanaan pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali merupakan program yang sangat monumental untuk penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Pembangunan kawasan memerlukan lahan seluas 334 hektar, terdiri dari lahan milik masyarakat dan lahan milik negara. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali terdiri dari zona inti, zona penyangga, dan zona penunjang. Pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali memerlukan anggaran sekitar 2,5 triliun rupiah bersumber dari APBN, APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, dan pinjaman tanpa bunga Program Pemulihan Ekonomi Nasional PEN. Pencapaian bidang pariwisata. Memantapkan tata kelola pariwisata Bali. Kepada semua warga negara asing yang akan berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Bali, agar tetap menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan menghormati serta secara bersama-sama menjaga nilai-nilai budaya yang ada di Provinsi Bali, yang menjadi nilai-nilai yang adiluhung yang dihormati oleh masyarakat Bali. Dan kita berharap ini juga agar dihormati oleh siapapun juga yang berkunjung ke Provinsi Bali, agar nilai-nilai budaya Bali yang merupakan warisan leluhur kami di Bali itu tetap mendapat tempat yang mulia, terhormat di hadapan seluruh masyarakat dunia. Anda cinta Bali? Anda hormati Bali? Anda ingin lagi datang ke Bali? Kalau mau datang ke Bali, hormati nilai-nilai budaya Bali. Tidak boleh melakukan ini lagi. Dilarang keras. Santun tertib di Bali. Oke? Yes. Komitmen? Sorry. Oke? Sorry. Kalau tidak disiplin tertib akan ditindak. Oke? Sorry. Thank you. Thank you. Thank you. Menyusun dan melaksanakan sistem portal satu pintu pariwisata Bali yang akan dikelola oleh Perumda Bali. Gubernur Bali, Wayan Koster, membuktikan keseriusannya membangun infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi dengan pencapaian sangat nyata. Pembebasan tanah untuk pembangunan ruas jalan shortcut Singaraja Mengwitani, titik 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sudah tuntas dengan anggaran sebesar 200,1 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2020. Melanjutkan pembangunan ruas jalan shortcut Singaraja Mengwitani pada titik 7 dan 8 dengan anggaran sebesar 145 miliar rupiah yang bersumber dari APBN Kementerian PUPR tahun anggaran 2021-2022. Peletakan batu pertama telah dilaksanakan pada hari Kamis Respati Umani Sinta 2 September 2021. Sedang dilaksanakan pembangunan pelabuhan segitiga Sanur Denpasar, Sampalan Nusa Penida, dan Bias Munjul Nusa Ceningan Klungkung. Total anggaran yang diperlukan
sebesar 560 miliar rupiah, bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan. Pelabuhan Sampalan Nusa Penida akan selesai bulan Oktober tahun 2021. Pelabuhan Bias Munjul Nusa Ceningan dan Pelabuhan Sanur akan selesai tahun 2022. Pembangunan Sungai Buatan, normalisasi Tukat Unda sebagai zona penyangga kawasan pusat kebudayaan Bali. Total anggaran sebesar 313 miliar rupiah bersumber dari APBN Kementerian PUPR. Pembangunan dilaksanakan mulai tahun 2020 dan selesai tahun 2022. Telah selesai direhabilitasi dan dikembangkan Stadion Kapten Iwayan Dipte, Kabupaten Gianyar dengan anggaran sebesar 171 miliar rupiah bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebagai tempat penyelenggaraan Piala Dunia U20 tahun 2023. Sedang diselesaikan pembangunan Pasar Sukawati Blok A, B, dan C Gianyar dengan total anggaran sebesar 167 miliar rupiah bersumber dari APBN Kementerian PUPR selesai akhir tahun 2021. Penyediaan infrastruktur sumber daya air, fasilitasi pembangunan bendungan Sidan di wilayah perbatasan Kabupaten Badung, Gianyar, dan Bangli di atas lahan seluas 82,7 hektar. Total anggaran pembangunan sebesar 1,735 triliun rupiah bersumber dari APBN Kementerian PUPR. Pembangunan dilaksanakan mulai tahun 2020 dan selesai tahun 2023. Fasilitasi pembangunan bendungan Tamblang di Kabupaten Buleleng di atas lahan 79 hektar. Total anggaran pembangunan sebesar 793,8 miliar rupiah bersumber dari APBN Kementerian PUPR. Pembangunan dilaksanakan mulai tahun 2020 dan selesai tahun 2022. Program Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. Kebijakan penyediaan energi listrik di Bali diarahkan menuju Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. Bidang lingkungan hidup dan pelestarian tanaman lokal Bali. Memantapkan pelaksanaan program pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Mulai melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis sumber di desa kelurahan dan desa adat sesuai pedoman yang telah disusun dengan slogan Desaku Bersih tanpa mengotori desa lain. Memantapkan pelaksanaan program pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut. Percepatan pelaksanaan program pertanian organik. Penyediaan dan pengelolaan data serta sistem informasi. Melanjutkan pelaksanaan program bidang teknologi informasi berupa penyediaan layanan Wi-Fi gratis dengan target 1.828 titik untuk semua desa adat, puskesmas, objek wisata, dan SMA, SMK, SLB sebali guna mendukung aktivitas muda milenial Bali. Gubernur Bali, Wayan Koster, memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih dari korupsi dengan menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dari korupsi, pemerintah Provinsi Bali melakukan reformasi birokrasi yang ditandai dengan memantapkan pelaksanaan sistem pelayanan administrasi dan kinerja kepegawaian berbasis elektronik bagi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Kota Sebali. Dengan sistem ini, maka proses kenaikan jabatan fungsional dan golongan menjadi lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih tepat, serta tanpa biaya. Merampingkan organisasi perangkat daerah. Tahap pertama tahun 2019 dari 49 menjadi 41.
Tahap kedua tahun 2021 dari 41 menjadi 38. Memantapkan program koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Kota Sebali atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menerapkan sistem laporan pengaduan masyarakat online yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N yang disebut SPAN Lapor. Yang cukup menggembirakan adalah prestasi pencapaian kinerja pembangunan. Tingkat kemiskinan sebesar 4,53%, terendah di bawah rata-rata nasional sebesar 10,14%. Data BPS Maret 2021. Tingkat pengangguran sebesar 5,42%, di bawah rata-rata nasional sebesar 6,26%. Data BPS Februari 2021. Indeks Pembangunan Manusia IPM sebesar 75,5, di atas rata-rata nasional sebesar 71,94. Data BPS 2020. Indeks Pembangunan Kebudayaan IPK sebesar 65,39, di atas rata-rata nasional sebesar peringkat 2 nasional dari Kemendikbud RI tahun 2020. Ekonomi Bali mengalami pertumbuhan negatif kontraksi sebesar minus 9,31% tahun 2020 dan minus 9,85% pada triwulan pertama tahun 2021 akibat dari munculnya pandemi COVID-19 yang telah melumpuhkan pariwisata Bali. Mempertahankan Bali sebagai pulau dengan predikat destinasi terpopuler dunia versi perusahaan perjalanan wisata daring TripAdvisor tahun 2021. Telah terjadi peningkatan omset penjualan produk busana adat Bali dan endek Bali, kain tradisional Bali, di industri pengrajin dan pedagang naik 160%. Tahun 2020 sama dengan 4,1 miliar rupiah menjadi 10,1 miliar sampai bulan Juli tahun 2021. Ini merupakan hasil nyata dari penerapan Pergub Bali nomor 79 tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali dan Surat Edaran Gubernur Bali nomor 4 tahun 2021 tentang penggunaan kain tenun endek Bali, kain tenun tradisional Bali. Penggunaan plastik sekali pakai telah berkurang signifikan mencapai 90% pada pasar modern, hotel, dan restoran, dan mencapai 35% pada pasar tradisional. Ini merupakan hasil nyata dari penerapan Pergub Bali nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Telah mulai menggeliat penggunaan dan berkembang usaha minuman destilasi arak Bali. Pada tahun 2020, jumlah perajin arak sebanyak 1.316, jumlah sentra arak sebanyak 14, jumlah koperasi arak sebanyak 2, dan jumlah distributor arak sebanyak 15. Pada tahun 2021, bertambah menjadi jumlah perajin arak sebanyak 1.491, jumlah sentra arak sebanyak 21, jumlah koperasi arak sebanyak 5, dan jumlah distributor arak sebanyak 23. Ini merupakan hasil nyata dari penerapan Pergub Bali nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali. Telah diperoleh hak kekayaan intelektual sebanyak 96 sertifikat terdiri dari 19 sertifikat ekspresi budaya tradisional, 7 sertifikat indikasi geografis, 68 sertifikat hak cipta, dan 2 sertifikat hak paten yang diperoleh sejak tahun 2019 sampai dengan Juli 2021. Peningkatan pencapaian ini merupakan hasil dari kebijakan fasilitasi proses perolehan kekayaan intelektual oleh Dinas Kebudayaan, Dinas Pertanian,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi yang dikoordinir oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Bali. Dengan kepemimpinan yang tegas, Gubernur Bali Wayan Koster telah menunjukkan prestasi kinerja tata kelola pemerintahan yang sangat memuaskan. Opini wajar tanpa pengecualian WTP dengan kualitas semakin baik dalam tata kelola keuangan daerah dari BPK RI. Peringkat 1 terbaik nasional untuk pelaksanaan Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Stranas PK dari KPK RI. Peringkat 1 terbaik nasional dalam program MCP Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan Korupsi dari KPK RI. Pencapaian penanganan COVID-19. Penanganan COVID-19 meliputi 3 hal. Pengendalian jumlah kasus baru positif COVID-19, peningkatan angka kesembuhan, dan pengendalian angka kematian. Dalam pengelolaan penanganan tersebut, Bali masih memperoleh penilaian dengan kategori baik dari pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Bali bersama Pangdam 9 Udayana dan Kapolda Bali beserta jajaran, Bupati, Wali Kota, Kepala Desa, Lurah, dan Bendesa Adat Sebali, serta berbagai komponen masyarakat terus bekerja keras dalam penanganan pandemi COVID-19 agar semakin baik. Pencapaian vaksinasi tertinggi di Indonesia, vaksin suntik ke-1 mencapai di atas 100% dari target 3 juta penduduk yang divaksin, dan vaksin suntik kedua ditargetkan selesai pada akhir bulan September 2021. Dengan pencapaian vaksinasi ini, diharapkan akan terbentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Kita semua, Krama Bali, patut bersyukur dan mengapresiasi karena dalam waktu 3 tahun kepemimpinan telah berhasil memberlakukan 40 peraturan baru yang benar-benar sangat progresif, transformatif, dan inovatif, berkaitan dengan kebijakan dan upaya dalam menjaga alam, krama, dan kebudayaan Bali. Sejumlah pihak mengapresiasi bahwa peraturan tersebut sangat berpihak pada kearifan lokal serta berhasil menjadi pendorong perubahan sosial dalam membangun tatanan kehidupan era baru. Peraturan yang berkaitan dengan kebijakan untuk menjaga alam Bali yang bersih antara lain pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, pengelolaan sampah berbasis sumber, pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut, pelestarian tanaman lokal Bali, sistem pertanian organik, Bali energi bersih, dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Peraturan yang berkaitan dengan kebijakan untuk meningkatkan kualitas krama Bali agar sejahtera dan bahagia antara lain penyelenggaraan ketenagakerjaan, penyelenggaraan kesehatan, pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali, tata kelola minuman destilasi arak Bali, jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera, pelayanan kesehatan tradisional Bali, dan sistem pelindungan pekerja migran Indonesia Krama Bali, PMI Krama Bali. Peraturan yang berkaitan dengan kebijakan untuk menguatkan dan memajukan adat istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali antara lain penguatan desa adat, penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali, Hari Penggunaan Busana Adat Bali, pelindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali, serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, pelindungan pura, pertime, dan simbol keagamaan, serta penggunaan kain endek Bali, kain tradisional tenun Bali. Patut diakui bahwa banyak hal baru yang akhirnya berhasil dirumuskan menjadi peraturan. Dari tidak mungkin menjadi mungkin, dari tidak ada menjadi ada, dari yang sejak lama hanya diimpikan, sekarang menjadi kenyataan, bahkan bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak pernah terbayangkan. Atas pencapaian tersebut,
Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Cooke Sukawati menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, aparatur pemerintahan Provinsi Bali, Bupati, Wali Kota, Camat, Kepala Desa, Lurah, dan Bendesa Adat Sebali, serta seluruh Kerama Bali. Tidak lupa, ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak yang telah menyampaikan baik saran konstruktif maupun kritik keras pedas. Terhadap kritik keras dan pedas yang disampaikan melalui media sosial tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur Bali memandang sebagai suatu kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan Bali. Selanjutnya, Gubernur dan Wakil Gubernur Bali mengajak seluruh semeton Kerama Bali agar berpartisipasi aktif, solid bergerak dalam menyukseskan visi Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana untuk Bali era baru.